Perkenalkan, nama saya Dr. Meriani, SEAKMM Hari ini saya akan membawakan mata kuliah Accounting Information System. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari 10 pokok pembahasan. Buku referensi yang digunakan adalah Romney and Steinbach tahun 2015, Accounting Information System edisi 13, penerbit Pearson Education Limited. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan menyeluruh. Topik yang akan dipelajari dalam materi sistem informasi akuntansi adalah apa yang dimaksud sistem, data, informasi. Berikutnya kita akan membahas karakteristik informasi yang berguna. Kita akan mempelajari pengertian dan tinjauan proses bisnis. Kita juga akan membahas dalam topik ini pengertian sistem informasi akuntansi dan 6 komponen dalam sistem informasi akuntansi. Topik pembahasan kedua, tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resources Planning. Topik yang kedua mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Dalam topik ini kita akan mempelajari 4 operasi siklus pengolahan data, input data, penyimpanan data, pengolahan data, output informasi. Dan kita juga akan mempelajari apa yang dimaksud dengan sistem Enterprise Resources Planning. Topik yang ketiga, kita akan membahas tentang database relasional. Dalam topik yang ketiga ini, kita akan mempelajari apa yang dimaksud database relasional, apa yang dimaksud sistem manajemen database, apa yang dimaksud sistem database, dan kita juga akan membahas bagaimana sistem database memberi keunggulan dalam organisasi. Dalam topik yang keempat, sistem teknik dokumentasi, kita akan mempelajari diagram arus data, bagan alir, diagram proses bisnis, contoh aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian, bagan aril atau flowchart, jenis-jenis bagan aril. Dalam topik yang kelima, kita akan mempelajari topik yang kelima, penipuan komputer. Kita akan mempelajari 4 jenis ancaman sistem informasi akuntansi yang dihadapi perusahaan, seperti bencana alam dan politik, kesalahan software dan kegagalan fungsi, tindakan yang tidak diharapkan, tindakan yang disengaja, apa yang dimaksud penipuan, siapa yang melakukan penipuan dan mengapa. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Berikutnya topik yang keenam, pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Dalam topik yang keenam kita akan mempelajari apa itu pengendalian internal, 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal, kerangka COBIT, kerangka pengendalian internal KOSO, dan pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Berikutnya, bab ke-7, kita akan membahas tentang siklus penjualan dan penagihan kas. Dalam topik yang ke-7 ini, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan, ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan, 4 aktivitas utama dalam siklus pendapatan seperti entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Berikutnya, topik ke-8, siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Dalam topik yang ke-8 ini, kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan siklus pengeluaran, ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran, 4 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran, memesan bahan baku, pelengkapan dan jasa, menerima bahan baku, menyetujui faktur pemasok, dan pengeluaran kas. Berikutnya topik yang ke-9 yaitu siklus produksi. Dalam topik yang ke-9 ini, siklus produksi, kita akan mempelajari
apa yang dimaksud dengan siklus produksi, ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi, 4 aktivitas utama dalam siklus produksi. Berikutnya topik yang terakhir, topik ke-10, yaitu tentang siklus MSDM, manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Dalam topik yang ke-10 ini, kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan penggajian, ancaman dan pengendalian dalam siklus SDM dan penggajian, serta aktivitas utama dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Demikian 10 materi yang akan saya bawakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.